Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Tuhan telah menjaga hamba, melindungi hamba, menyertai hamba dalam hamba tidur malam, dan Tuhan telah membangunkan hamba pada pagi hari ini, hari Minggu ini, di mana semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan telah menambahkan hamba umur satu hari lagi, semua karena kasih dan berkat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Terima kasih. Oleh karena itu, hamba serahkan kehidupan hamba pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apa yang harus hamba lakukan, setiap aktivitas hamba, ibadah hamba hari ini, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menyertai, memberikan kekuatan, menolong, memberikan sukacita dan kebahagiaan, memberikan pemahaman di dalam hamba, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dalam hamba berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan hamba pemahaman, pengertian supaya firman-Mu masuk dalam hati hamba-Mu, terpatri dalam hati hamba-Mu, dan hamba mengerti, hamba terapkan dalam kehidupan hamba. Terima kasih ya Allahku, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk umur panjang sehari lagi. Terima kasih ya Allahku. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Berita kebenaran hari ini, firman Tuhan hari ini, dengan judul Bahaya dari Aliansi dengan Mesir. Bahaya dari aliansi dengan Mesir. Berdasarkan Yesaya 30 ayat 1 sampai ayat 15. Bahaya dari aliansi dengan Mesir. Yesaya 30 ayat 1 sampai ayat 15. Berdasarkan judul ini, bahaya
dari aliansi dengan Mesir dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai 15, ada beberapa kebenaran penting. Ada 4 kebenaran penting yang perlu kita simak dan kita renungkan dalam kehidupan kita. Kebenaran yang pertama, atau poin yang pertama, kebencian Allah terhadap aliansi dengan Mesir. Ayat 1 sampai ayat 3 dari Yesaya 30 ayat 1 sampai ayat 15. Ayat 1 dan ayat 3. Allah tidak menyukai aliansi dengan Mesir karena mereka tidak percaya padanya. Ayat 1. Aliansi dengan Mesir akan membawa kekecewaan dan kehancuran. Ayat 2 sampai ayat 3. Demikian juga Anda dengan saya, jangan sampai Anda punya aliansi dengan orang yang tidak percaya. Mesir adalah orang yang tidak percaya. Jadi Allah membenci kita punya aliansi terhadap orang yang tidak percaya. Ada bergaul, bersekutu dengan orang yang tidak percaya. Allah tidak menyukai aliansi dengan Mesir karena mereka tidak percaya padanya. Anda jangan bergaul dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Allah tidak menyukai karena biar bagaimanapun sedikit demi sedikit Anda akan terpengaruh dengan pola pikir, cara mereka berpikir. Mungkin Anda bilang, nggak apa-apa, kita hanya berteman. Tapi Anda harus jaga diri. Allah tidak menyukai itu karena Allah tahu kalau Allah firman-Nya dia membenci, dia melarang, berarti dia tahu karena kita adalah umat ciptanya. Dia tahu kita akan terjerumus sedikit lebih sedikit tanpa kita sadari. Jadi Allah tidak menyukai aliansi dengan Mesir. Bangsa Israel, bangsa Yehuda, aliansi dengan Mesir. Allah tidak menyukainya. Oleh karena itu, Anda dan saya jangan sampai Anda beraliansi atau bersekutu, bergaul erat dengan orang yang tidak beriman. Bahaya. Aliansi dengan Mesir akan membawa kekecewaan dan kehancuran. Sebagaimana ayat 2 sampai ayat 3. Anda dan saya tidak boleh aliansi dengan orang tidak percaya karena akan membawa kekecewaan dan kehancuran bagi Anda dan saya. 2. Kegagalan Mesir untuk menjadi sekutu yang baik. Ayat 4 sampai ayat 7. Mesir tidak dapat menjadi sekutu yang baik bagi Yehuda karena mereka tidak memiliki kekuatan yang nyata. Ayat 4 sampai ayat 5. Mesir hanya akan membawa kekecewaan dan kehancuran bagi Yehuda. Ayat 6 sampai ayat 7. Manusia yang tidak percaya kepada Kristus tidak mempunyai kekuatan apa-apa dapat menolong Anda, memberikan nasihat kepada Anda. Oleh karena itu, hati-hati, jangan bergaul, jangan punya aliansi, bersekutu dengan orang yang tidak percaya. Mereka tidak akan dapat menolong Anda. Mereka akan menjerumuskan Anda saja dengan nasihat-nasihat, hikmat-hikmat manusia, hikmat-hikmat mereka, orang yang tidak percaya. Biarlah bergaullah dengan orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan. Baik dia itu wanita, baik itu dia pria. Bergaullah dengan mereka yang orang yang beriman. Bersekutulah dengan orang yang beriman. Beraliansi dengan orang yang beriman, yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, kebenaran ketiga, peringatan untuk tidak mengandalkan Mesir. Ayat 8 sampai ayat 11. Allah memperingatkan Yehuda untuk tidak mengandalkan Mesir sebagai sekutu. Ayat 8 sampai ayat 9. Yehuda harus percaya pada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Ayat 10 sampai ayat 11. Jadi kita jangan mengandalkan manusia, walaupun dia orang yang tidak beriman, yang tidak percaya kepada Kristus. Dia orang kaya, dia orang hebat. Jangan andalkan manusia, karena manusia ada batasnya. Manusia adalah ciptaan, ada batasnya. Kekuatannya terbatas, tapi andalkan Allah yang kekuatannya tidak terbatas, yang dapat menjaga, melindungi, memberkati, menolong, memberikan nafas kehidupan, memelihara kita hari lepas hari. Bergaulah dengan orang-orang yang beriman. Bergaulah
dengan Allah, andalkan Allah. Jangan andalkan orang kuat atau orang hebat, orang kaya dalam dunia ini. Andalkan Allah yang mempunyai langit dan bumi, sang pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hidup kita, yang memegang napas kehidupan kita. Bergaulah dengan Allah, andalkan Allah saja. Dan bergaulah dengan orang yang beriman, yang percaya kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang keempat, janji Allah untuk melindungi dan menyelamatkan. Ayat 2 sampai ayat 15. Ayat 12 sampai ayat 15. Allah berjanji untuk melindungi dan menyelamatkan Yehuda jika mereka percaya padanya. Ayat 12 sampai ayat 14. Yehuda harus bertobat dan kembali kepada Allah untuk menerima perlindungan dan keselamatan. Ayat 15. Allah yang selalu berjanji untuk memelihara kita, melindungi kita, dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita andalkan Dia. Jangan kendor kepercayaan kita kepada Allah. Dia yang berjanji bahwa Dia akan menyertai kita dalam segala hal. Percaya pada saja. Dalam kesendirian kita, dalam kesepian kita, dalam ketidakberdayaan kita, percaya bahwa Allah melindungi dan menyelamatkan kita. Dia hadir, Dia ada. Allah yang berjanji untuk melindungi dan menyelamatkan Yehuda jika mereka percaya padanya. Oleh karena itu, mari Allah yang berjanji kepada kita juga untuk menyelamatkan kita, melindungi kita. Kita percayalah kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yehuda harus bertobat dan kembali kepada Allah untuk menerima perlindungan dan keselamatan. Ayat 15. Biarlah kita kembali kepada Allah. Kalau saat-saat ini kita kendor iman kita, tidak percaya, kita jauh dari Tuhan, kita lari dari Tuhan, mari kita kembali percaya kepada Tuhan, kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia akan melindungi kita dan menyelamatkan kita. Dia akan meluputkan kita. Dia akan memberkati kita, memberikan napas kehidupan, memberikan makan dan minum, kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari. Pasti Dia genapi, pasti Dia berikan, pasti Dia lengkapi semua itu. Karena Dia Allah yang berjanji, Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi. Kita percaya kepada Dia. Apapun terjadi, jangan percaya kepada manusia, jangan percaya kepada orang-orang yang tidak beriman. Percayalah kepada Allah, andalkan Allah saja. Sebagai kesimpulan, Yesaya 30 ayat 1 sampai 15 mengajarkan kita tentang bahaya dari aliansi dengan Mesir dan pentingnya percaya pada Allah. Allah tidak menyukai aliansi dengan Mesir, bersekutu dengan Mesir, karena mereka tidak percaya kepadanya. Dan Mesir tidak dapat menjadi sekutu yang baik bagi Yehuda. Kita harus percaya pada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan manusia. Allah berjanji untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita jika kita percaya padanya. Percaya kepada Allah saja. Apapun terjadi, percaya kepada Allah saja. Susah atau senang, sehat atau sakit, tetap percaya. Jangan kendur iman kita. Jangan lari daripada Tuhan. Apapun terjadi, kita diberkati atau tidak berkati, tetap percaya kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya saja. Sebagai aplikasi, percaya pada Allah dan tidak mengandalkan kekuatan manusia. 2. Tidak membuat aliansi dengan dunia yang tidak percaya pada Allah. 3. Bertobat dan kembali kepada Allah untuk menerima perlindungan dan keselamatan. 4. Mengandalkan kekuatan dan perlindungan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini Tuhan telah mengajar kami dengan topik bahaya dari aliansi dengan Mesir berdasarkan Yesaya 30 ayat 1-15. Ini mengingatkan kami, memberikan peringatan kepada kami supaya kami jangan punya aliansi bersekutu dengan orang yang tidak percaya kepadamu. Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kami bergaul dengan orang yang tidak percaya.
kami akan terjerumus, jatuh ke dalam dosa, mengikuti cara mereka. Tanpa kami sadari, kami akan terjerumus dengan cara mereka melihat, cara mereka mendengar, cara mereka berkata-kata, cara mereka bersikap, cara mereka bertindak. Tuhan, ampuni kami, Bapa. Jaga kami, Bapa. Lindungi kami, biar kami tetap hanya percaya kepada Engkau, ya Allahku, Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Biar kami punya aliansi dengan Allah yang hebat dan luar biasa, dengan orang-orang yang seiman, yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Jangan sampai kami punya aliansi dengan orang yang tidak percaya, dengan orang yang tidak beriman. Jauhkanlah itu, Tuhan. Jaga kami, lindungi kami, kuatkan iman kami, agar kami hanya punya aliansi dengan Engkau, ya Allahku, mengandalkan Engkau saja, mengandalkan Tuhan saja, mengandalkan Allah saja, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memberikan napas kehidupan, yang sanggup memberkati kami hari lepas hari. Terima kasih, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun mereka berada. Biar Tuhan, jika mereka punya aliansi dengan orang-orang yang tidak beriman, Tuhan ampuni mereka, tarik jamah mereka kembali, kuatkan iman mereka supaya kembali untuk beraliansi dengan Engkau saja, mengandalkan Tuhan saja, dan punya aliansi dengan sama-sama orang beriman yang hidup benar, takut akan Tuhan, suci dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, Tuhan. Jika ada orang-orang yang belum percaya kepada Engkau, Tuhan, Tuhan jamah, biar mereka boleh percaya kepada Engkau, baik dari presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, dan kepemimpinan yang ada pada bangsa Indonesia yang lainnya. Biar Tuhan jamah boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa Indonesia ini punya aliansi dengan Tuhan, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa, rakyat yang ada pada bangsa ini, semua kami yang ada pada bangsa Indonesia ini, boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Biar bangsa Indonesia ini diberkati, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Nama Yesus dikumandangkan, disampaikan, diberitakan, agar setiap orang sampai di pelosok terpencil manapun, di kota, di desa, boleh mendengar nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh percaya dan lutut mereka bertelut menyembah Yesus, dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mengabdi kepada Tuhan, melayani, beribadah kepada Tuhan, percaya pada Tuhan, dan mereka diselamatkan. Dan mereka yang diselamatkan itu siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya. Dan neraka kosong, neraka yang tinggal tempat iblis, setan, antek-anteknya yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi ketentraman bangsa-bangsa, dunia, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan, jika ada peperangan, Tuhan hentikan peperangan. Ada pertikaian, Tuhan hentikan pertikaian. Ada kejahatan, Tuhan hentikan kejahatan. Semuanya hidup di dalam kasih, hidup di dalam pengampunan, hidup di dalam menolong satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menyembah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, bangsa-bangsa aman, bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati setiap denominasi. Jika percaya kepada Kristus, Tuhan memberkati. Berkati gereja Tuhan, pemimpin gereja, para gembala, para pendeta. Tuhan berkati. Berkati gereja Tuhan. Lindungi sertai ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi semua umat Tuhan dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah Alkitab, sekolah penginjilan. Dari denominasi apapun. Tuhan berkati, Tuhan lindungi.
biar pengajaran sebagai basic dari setiap sekolah penginjil, sekolah penginjilan, sekolah Alkitab, sekolah teologi adalah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Khususnya hamba berdoa bagi STTRM, Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati STTRM. STTRM makin jaya, diberkati oleh Tuhan. Sistem organisasi diberkati, sistem kurikulumnya diberkati, para pemimpinnya, para stafnya diberkati, para dosennya S1, S2 dan S3 diberkati, para mahasiswanya S1, S2 dan S3 semuanya diberkati oleh Kristus. Dan Tuhan tambahkan jiwa-jiwa para murid-murid, para mahasiswa untuk belajar di STTRM, baik program S1, S2 dan S3, dan hasil dari STTRM para wisudawan, para lulusan dari STTRM baik S1, S2 dan S3 menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang hebat untuk memuliakan Kristus dan sanggup mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. STTRM diberkati oleh Kristus. STTRM makin jaya, makin dimuliakan, makin agung, makin diberkati oleh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, STTRM diberkati, dilindungi, dijaga. Banyak orang boleh belajar di STTRM. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi kami semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun berada. Tuhan memberkati, lindungi kami jika kami lemah. Tuhan kuatkan jika kami berdosa. Tuhan ampuni jika kami sakit. Tuhan sembuhkan penyakit apapun yang kami alami. Penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di lambung, di usus, penyakit ginjal, batu empedu, penyakit di saluran kami, penyakit di saluran pencernaan, saluran pernapasan, penyakit di pankreas, penyakit di prostat, penyakit apapun, penyakit demam berdarah, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit kolesterol, penyakit saraf kejepit, penyakit stroke, kaki yang lemah, tangan yang lemah. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, engkau keluar. Tinggalkan umat Allah ini. Sebab tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah. Kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Tuhan, dan kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan oleh kuasa darah Kristus, telah sembuh kembali. Kami telah sehat. Kami bisa melakukan aktivitas memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, menyanyi, melompat dengan girang, melayani, menginjil, memberitakan Injil oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan memberkati keluarga Kristen. Jika ada konflik dalam keluarga, Tuhan pulihkan. Jika di ujung perceraian, suami meninggalkan istri, istri meninggalkan suami, Tuhan kembalikan, persatukan kembali suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan keluarga Kristen beribadah bersama-sama ke rumah Allah, ke bait Allah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan keluarga Kristen bersama-sama menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia, menjadi berkat bagi dunia. Jika orang-orang melihat keluarga Kristen, mereka melihat Kristus di dalamnya, dan mereka boleh percaya kepada Kristus lewat kehidupan orang-orang Kristen, keluarga Kristen. Dalam lingkungan mereka diberkati, dalam pekerjaan mereka diberkati, dalam hidup mereka di mana mereka berada diberkati. Keluarga Kristen diberkati dan menjadi berkat bagi dunia, membawa salam, mempengaruhi orang banyak untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar mereka tidak punya aliansi dengan orang yang tidak percaya, tapi punya aliansi dengan orang yang percaya, dan lebih dari itu punya aliansi bergaul mengandalkan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang percaya kepadamu butuh kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan. Kami mendengarkan siaran ini, kami butuh berkat Tuhan.
Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Memberkati usaha, toko dagangan, bisnis, pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati hidup kita, memberkati studi kita, memberkati pelayanan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, jika sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat, kasih, kemurahan, anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.